nih, tadi mediasinya gimana Mami? Tadi mediasinya ya, kalian mungkin teman-teman udah lihat sendiri mediasinya seperti apa. Di depan HP dong, turunan lagi. Kenapa bisa sampai di sosmed dan yang lain-lain? Karena memang sebelumnya kan ketika saya live memang ada pertanyaan-pertanyaan tentang kenapa sapinya itu diangkat gitu. Dan di situ pun juga sudah jelas semuanya bahwa di sini ada miss-nya itu adalah mengenai Pak Ustadz sama Pak RT-nya yang tidak ada komunikasi. Yang saya lihat itu seperti itu. Tidak ada komunikasinya itu, yang membuat saya kecewa adalah sikap dari Pak RT-nya sendiri terhadap Pak RT maupun orang-orang kita gitu loh Mas. Maksud saya seandainya pun kecewa, kan sekali lagi bahwa sapinya itu bukan untuk saya atau orang lain, semua untuk warga di sini. Niat saya tuh baik loh, niat saya tuh baik, nggak ada unsur politik ataupun apa, dan itu sudah saya lakukan 5 tahun. Saya tinggal di sini tuh 5 tahun. 4 tahun tinggal di sini, 1 tahun nggak tinggal di sini. Saya sering di sini aja, saya masih berhubungan. Pertama saya pernah saya melakukan itu bersama Pak Ustadz, dalam arti melakukan memberikan sembako, memberikan daging itu pertama kali tahun 2000 pada waktu pandemi. Itu ada Pak RT. Setelah itu banyak keluhan dari para warga ke saya mengatakan bahwa sembakonya saya tidak mendapatkan sembako Bu, tidak rata lah, yang tidak begini, tidak begitu. Padahal saya itu RT tempatnya Bu Dewi, justru yang dapat kadang RT lain. Akhirnya saya cari solusi sendiri. Saya curhat sama Pak Ustadz, terus Pak Ustadz mengatakan ya udah langsung saja ke saya Bu, biar saya nanti akan list orang-orangnya. Bukan saya yang minta list, dari Pak RT-nya sendiri yang memang menginisiatifkan untuk memberikan list. Bu, saya list ya Bu. Nah, dari list itu dikuponin gitu loh Mbak. Karena kan yang saya tahu yang namanya sembako, entah itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, itu kan buat orang-orang yang tidak mampu. Kalaupun kita mau makan juga nggak apa-apa, tapi kan bukan yang pesta buat makan sendiri, tapi lebih mengutamakan orang-orang yang tidak mampu. Makanya saya selalu berhubungan dengan Pak Ustadz, dan mungkin kalau mau jadi saksi, warga-warga di sini jadi saksi kok. Dari awal saya tinggal di sini, saya berhubungan dengan Pak Ustadznya itu yang memang udah dari door to door, bukan baru sekarang. Tapi kalau keadaan di sini itu peraturannya adalah kalau memberikan sembako atau memberikan daging itu harus pamit sama Pak RT-nya atau kepada Pak Ustadznya. Tidak boleh bikin acara sendiri terus bagi sendiri, itu tidak boleh. Makanya itu yang dijelaskan. Dan ini salah pahamnya adalah saya itu kenapa kok nggak langsung aja dikasih alamatnya. Saya tuh teleponan langsung sama orang Brebesnya, sama orang yang jual sapi itu saya. Jadi nggak mungkin saya bilang bukan Dewi Persik, orang saya ngomong itu Dewi Persik yang harusnya 170, dia kasih diskon 140 ke saya ceritanya. Ini saya Pak, biasalah namanya dagang-dagangan beli sapi, pasti teman-teman tahu kan kayak gimana. Ya udah cuma sebatas itu, saya memang tidak kasih alamat rumah saya kasih alamatnya masjid sebelakang rumah aja ya Pak, biar nanti berhubungan dengan Pak Ustadz. Nah itu poinnya. Setelah itu nanti akan ada orang kita yang akan ngambil sapinya, itu doang. Nah, tapi sapi itu bukan untuk saya, untuk warga di sini, saudara-saudara saya. Dan itu saya lakukan bukan hanya sekali, tapi sudah dari tahun sebelumnya sudah pernah saya lakukan. Dan tidak ada politik-politikan, dan kami tidak ada nyebutin nama kubu lain dari dia, tidak ada sama sekali. Terus ketika saya tuh live dan akhirnya saya memberikan caption, karena di situ banyak sekali yang berkomentar tentang politik-politik. Akhirnya saya bilang, bertetangga apa di captionnya mana, IG-nya biar saya nggak salah ya, captionnya ibu kan itu akhirnya di playingin victimi, kenapa nyolek Panis. Loh saya kan memang benar bertetangga. Nah saya tulis di sini seperti ini, apa karena bertetangga sama Pak Anies Baswedan gitu doang. Terus kemudian banyak di situ bertebaran dan yang lain-lain ngomongin tentang politik. Jadi saya bingung gitu loh. Politik apa? Orang saya dari dulu mungkin kalau tanya sama warga nggak ada politik-politik, dan nggak ada menyebutkan nama kubu siapapun di kami, itu nggak ada. Nggak ada. Itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak? Tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan. Sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya. Bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu, warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu diiyakan sama Pak RT. Dan itu diiyakan sama Pak RT. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang, Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak?
Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami tuh anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi, ngomong masalah ras lah yang sebelahnya. Kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan. Habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang mau videokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Masih belum ya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak kok, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik. Gak ada saya politik-politikan. Cukup ya. Apa yang mau disampaikan? Apa yang pengen disampaikan sama Mami sendiri? Terakhir, Mam. Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih koran. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, mau 1000 kayak 2000 kita kasih sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Akhirnya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya.